Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Zuri Arika dengan NIM 2505 Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang orientasi pada tindakan yang merupakan materi pada pertemuan keempat pada mata kuliah kewirausahaan. Materi ini sangat penting karena keberhasilan usaha itu tidak hanya ditentukan oleh ide, tetapi juga oleh tindakan nyata. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari orientasi pada tindakan. Orientasi pada tindakan ini merupakan sebuah sikap mental yang menekankan pada aksi nyata dibanding hanya berpikir, merencanakan, atau berbicara semata. Dalam kewirausahaan ini, seseorang itu tidak hanya cukup memiliki ide yang bagus, tapi juga harus berani untuk mengeksekusi dari ide tersebut. Karena banyak orang yang memiliki mimpi untuk membuka usaha, sudah membuat rencana yang detail, menentukan peluang, lalu mungkin saja sudah mengikuti seminar khusus, namun tanpa tindakan semua hal yang telah dipersiapkan itu tentunya sangat sia-sia atau mungkin juga hanya sebagai wacana semata. Seorang wirausahaan yang berorientasi pada tindakan ini juga tidak menunggu kondisi yang ideal, karena menurutnya kondisi sempurna itu mungkin tidak pernah ada. Modal mungkin terbatas, pengalaman belum banyak, tapi ia tetap melangkah dengan perhitungan. Orientasi pada tindakan ini juga harus memiliki keberanian untuk menghadapi resiko, karena setiap keputusan bisnis itu mengandung ketidakpastian. Namun daripada kita itu hanya diam, lebih baik kita untuk memilih bergerak dan mengevaluasinya sambil berjalan untuk melakukan usaha tersebut. Lalu bagaimana sih urgensi dari orientasi pada tindakan ini? Urgensinya ini hal atau sikap orientasi pada tindakan ini penting karena dunia usaha itu penuh dengan ketidakpastian. Karena peluang itu bisa hilang jika ditunda atau tidak ada tindakan gitu. Lalu ide tanpa tindakan itu tidak bernilai dan itu dapat mengurangi resiko kerugian. Maksudnya, orientasi pada tindakan ini dapat mengurangi risiko kerugian akibat penundaan. Kesimpulannya, keberhasilan usaha itu tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak berpikir, tetapi oleh siapa yang berani bertindak dan konsisten untuk menjalankannya. Selanjutnya, menurut Covey, karakter pribadi yang berorientasi pada tindakan itu ialah salah satunya yaitu adil, jujur, integritas, sabar, tekun, teliti, dan berpikir positif. Selain itu, Covey juga mengemukakan bahwa karakter seseorang itu dibentuk oleh kebiasaan atau habit dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, mengenai kebiasaan wirausaha yang berorientasi pada tindakan. Yang pertama yaitu sikap proaktif. Sikap proaktif ini merupakan kebiasaan yang penting dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan berpikir proaktif, individu itu dapat mengantisipasi masalah yang mungkin akan terjadi dan mengambil tindakan yang tepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Artinya mungkin ini sebagai sarana untuk pencegahan dari masalah yang mungkin akan terjadi. Lalu yang kedua adalah goal oriented atau bermula dari ujung pemikiran. Konsep goal oriented ini merupakan tindakan yang kita lakukan itu harus didasari oleh tujuan yang jelas. Kita tidak hanya bergerak atau bekerja keras, tapi kita harus tahu untuk arah yang ingin dicapai. Namun, penting dipahami juga bukan hanya untuk mengejar tujuan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan tersebut benar dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ketika tujuan telah jelas, kita itu
akan lebih mudah untuk menyusun rencana. Tujuan yang spesifik ini dapat membuat langkah kita lebih terarah dan tidak membuang waktu. Nah, jadi sebelum untuk bertindak, kita perlu untuk menanyakan apa sih tujuan dari akhirnya, dan dari sanalah kita dapat menyusun langkah, dan itulah makna dari goal oriented. Selanjutnya mengenai first thing first, atau mendahulukan hal yang benar-benar penting dan mendesak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sibuk, tetapi belum tentu kita mengerjakan hal yang tepat. Disinilah prinsip ini mengajarkan kita untuk membuat skala prioritas, karena tidak semua tugas itu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Kita harus mendahulukan hal yang mungkin benar-benar urgent, misalnya itu mengenai tugas gitu, atau apa, kita harus memilih nih mana kondisi atau hal yang benar-benar deadline-nya dekat dan urgent, dan dari sana kita dapat menentukan skala prioritasnya. Lalu dengan menetapkan prioritas ini, kita dapat mengelola waktu dan energi itu secara efektif. Jadi kuncinya itu bukan dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan, tetapi pada ketepatan memilih pekerjaan mana yang harus didahulukan. Selanjutnya itu berpikir dan bertindak win-win. Berpikir dan bertindak win-win ini berarti mengupayakan agar semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan bisnis itu sama-sama memperoleh keuntungan, karena bisnis ini membutuhkan kerjasama dan banyak pihak yang terlibat dalam usaha, seperti keluarga, karyawan, investor, pemasok, distributor, hingga pelanggan. Dalam interaksi, ada beberapa kemungkinan hasil. Yang pertama itu win-win, keduanya untung. Win-lose, mungkin di pihak kita menang, pihak lain rugi. Lose-win, kita rugi, pihak lain menang. Dan lose-lose, keduanya rugi. Dari semua pilihan tersebut, pendekatan yang paling menguntungkan yaitu win-win. Kenapa begitu? Karena bisnis ini bukan hanya hubungan jangka pendek. Jika kita hanya ingin menang sendiri, mungkin pada awalnya kita akan untung sesaat, tapi di masa depan kita dapat kehilangan kepercayaan dan kerjasama. Sebaliknya, jika semua pihak itu merasa dihargai dan diuntungkan, hubungan itu akan lebih kuat, loyalitas meningkat, dan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Jadi prinsip win-win ini bukan hanya strategi bisnis, tapi juga sikap profesional dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Selanjutnya itu konsep memahami untuk dipahami. Konsep ini menekankan bahwa hubungan yang baik, terutama dalam kerjasama atau rekan usaha, harus didasarkan pada prinsip win-win. Artinya kedua belah pihak itu sama-sama merasa diuntungkan. Untuk mencapainya, kita perlu untuk memahami terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan, harapan, dan makna menang dari pihak lain. Kita tidak harus untuk menyampaikan langsung bagaimana keinginan pribadi tanpa mendengarkan, dan di sanalah kita harus mendahulukan empati dan komunikasi yang terbuka, sehingga kita dapat membangun hubungan yang saling menghargai, dan ketika orang merasa dipahami, mereka pun akan lebih terbuka untuk memahami tujuan kita. Selanjutnya yaitu sinergi. Sinergi ini adalah kondisi ketika kerjasama menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan jika dikerjakan sendiri-sendiri. Misalnya, jika A menghasilkan 5 dan B menghasilkan 5, maka tanpa kerjasama totalnya itu 10. Tapi jika A dan B ini berkolaborasi, saling melengkapi gitu, hasilnya bisa lebih dari 10. Dan inilah yang disebut sinergi dalam berwirausaha. Sinergi ini penting karena setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda. Ketika kemampuan, pengalaman, dan kreativitas ini digabungkan, hasilnya akan lebih maksimal. Jadi kunci sinergi ini adalah kolaborasi yang baik, komunikasi yang terbuka, dan rasa saling percaya. Lalu menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Konsep ini berarti
harus melatih diri agar tetap kuat menghadapi tekanan dan perubahan. Dalam kehidupan mungkin tantangan itu pasti ada, sehingga kita harus memiliki daya tahan mental dan emosional yang baik. Salah satunya dengan cara memberi makan jiwa, dengan cara mungkin kegiatan spiritual dan refleksi seperti membaca buku motivasi dan pengembangan diri, sehingga kita dapat menjaga dan menyeimbangkan hidup agar tidak mudah stres dan kelelahan. Dengan terus melatih diri secara fisik, mental, dan spiritual, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih fleksibel menghadapi perubahan, dan lebih kuat dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, konsepnya yaitu menemukan keunikan pribadi. Menemukan keunikan pribadi ini berarti mengenali potensi khas yang ada dalam diri kita. Potensi ini tidak hanya berasal dari kemampuan berpikir, tetapi juga dari tubuh, hati, dan jiwa. Pikiran membantu kita merumuskan ide dan visi besar, tubuh mendukung kita melalui tindakan dan keterampilan, hati memberi semangat dan empati, sedangkan jiwa memberikan nilai dan makna dalam hidup. Ketika keempat elemen ini dikembangkan secara seimbang, seseorang dapat mencapai potensi terbaiknya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam organisasi atau perusahaan. Selain itu, penting juga kita untuk membantu orang lain untuk menemukan keunikannya dengan saling mendukung dan menghargai potensi masing-masing, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang saling menguatkan dan berkembang bersama. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu orientasi pada tindakan adalah sikap berani untuk mengambil keputusan dan segera bertindak nyata, karena keberhasilan usaha itu tidak ditentukan oleh eksekusi nyata dan bukan hanya perencanaan. Lalu kebiasaan wirausahawan yang berorientasi pada tindakan yaitu proaktif, goal oriented, first thing first, berpikir dan bertindak win-win, memahami untuk dipahami, sinergi, menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan, serta menemukan keunikan pribadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata atau kesalahan dalam penyampaian kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.